Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Setia Nur Cahyo dengan NIM 2406043010. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh data dengan uji beda antar kelompok beranggotakan dua. Uji beda antar kelompok yang beranggotakan dua dapat dianalisis menggunakan t-test. Kelompok yang dibandingkan pada t-test dapat berupa jenis perlakuan, waktu pengamatan, atau kombinasi keduanya. Bila kelompok yang dibandingkan adalah jenis perlakuan, maka disebut uji T bebas atau t-test for independent sample. Bila kelompok yang dibandingkan adalah waktu pengamatan, maka disebut uji T berpasangan atau period t-test. Kombinasi uji T dapat dilakukan bila terdapat dua kelompok perlakuan dengan dua kali pengamatan pre dan post test. Maka langkah analisisnya adalah uji T berpasangan dilakukan dulu. Lalu dilanjutkan dengan uji T bebas antara respon kelompok perlakuan 1 dan 2. Respon atau data adalah hasil post test dikurangi hasil pre test. Contoh uji T berpasangan. Di sini contoh seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh aktivitas fisik selama 30 menit terhadap kadar glukosa darah pada 8 orang laki-laki. Hasil pemeriksaan menghasilkan data pretest sebelum aktivitas fisik dan data post-test setelah aktivitas fisik sebagai berikut. Data ini saya dapatkan dari buku statistika. Nah, setelah saya mendapatkan data ini, langkah selanjutnya kita klik analyze. Lalu kita pilih di bagian compare means dan kita pilih di bagian print sample t-test. Nah, setelah itu kita pindahkan variabel yang berada di sisi kiri ke bagian period variable yang berada di sisi kanan. Dengan pre kita pindahkan di sini dan post kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita pencet OK. Nah, data yang dihasilkan di sini adalah nilai P yang diperoleh dapat dilihat pada kolom SIG sama dengan 0,0001 dalam kurung lebih kecil daripada 0,05. Berarti ada beda yang bermakna antara hasil pretest dengan hasil posttest. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perlakuan aktivitas fisik yang dilakukan sehingga dugaan aktivitas fisik berpengaruh terhadap kadar glukosa darah terbukti. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang uji T bebas. Data ini juga saya peroleh dari buku statistika. Setelah saya mendapatkan data ini, langkah selanjutnya kita klik analyze. Lalu kita klik pada compare means and promotion. Lalu kita pilih di bagian independent sample t-test. Nah, setelah itu variabel yang berada di kolom sebelah kiri kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, yaitu dengan HB kita pindahkan ke test variable yang berada di atas. Lalu jenis kelamin kita pindahkan ke grouping variable yang berada di bagian bawah. Setelah itu kita pencet define group. Nah, di sini grup 1 kita isi dengan angka 1 dan di grup 2 kita isi dengan angka 2. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat
hasil data dari Independent Simple Test. Nah, sebelum melihat hasil uji T bebas, kita perlu melihat nilai F. Jika nilai F lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan secara statistik bahwa varian antar kedua kelompok sama. Jika varian sama, maka hasil uji T dilihat pada basis X-square variance assumes. Jika varian tidak sama, maka hasil uji T dilihat pada basis X-square variance not assumes. Pada hasil di atas kita dapatkan nilai F sama dengan 0,545. Berarti hasil uji T nilai P SIG yang dipakai adalah 0,008. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang bermakna antara kadar Hb antara kelompok pria dan wanita, atau kadar Hb dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, setelah kita mengambil data dari uji T bebas, saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengambil data dengan cara uji korelasi. Uji korelasi sendiri digunakan untuk membuktikan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan dibuktikan dengan nilai P, SIG, dan kedekatan hubungan ditunjukkan dengan nilai koefisien persen atau R. Bila nilai P, SIG lebih besar daripada 0,05, maka antara dua variabel yang dianalisis terdapat hubungan. Syarat korelasi persen: bila variabel yang dicari hubungannya memiliki skala data, bukan rasio atau data rasio yang tidak berdistribusi normal, maka koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai min 1. Jika makin mendekati 0, korelasi semakin lemah, dan jika mendekati 1, hubungan semakin kuat. Tanda plus menunjukkan hubungan berbanding lurus, atau tanda min menunjukkan hubungan berkebalikan. Hubungan berbanding lurus berarti semakin tinggi nilai faktor resiko variabel bebas, maka semakin tinggi pula nilai kejadian variabel tergantung. Hubungan terbalik berarti semakin tinggi nilai faktor resiko variabel bebas, maka semakin rendah nilai kejadian atau variabel tergantung. Contoh data di sini, kita sudah dapatkan data dari 10 orang, yaitu dari Arif sampai ke Joko, dengan data umur, jenjang, berat badan, dan tinggi badan. Data ini saya dapatkan dari buku statistik. Nah, setelah saya mendapatkan data ini, langkah selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik pada correlate, lalu kita pilih pada bagian bivariate. Nah, setelah itu kita pindahkan umur ke variabel yang berada di sebelah kanan, dan berat badan atau BB kita juga pindahkan ke sini. Lalu untuk correlation coefficient kita pilih di percent, dan test of significance kita pilih di total. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat hasil data yang kita peroleh dari uji korelasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji regresi. Data di sini saya dapatkan juga berasal dari buku statistika. Setelah saya mendapatkan data ini, langkah selanjutnya kita klik analyze, lalu kita pilih di bagian regression, lalu kita pilih linear.
Nah, setelah itu kita pindahkan berat badan ya ke bagian dependen dan umur ke bagian independen. Lalu kita klik OK. Nah, di sini adalah data yang kita dapatkan dari uji regresi linier. Nah, untuk cara membaca hasil analisis regresi, lihat pada P, tabel confident pada nilai P SIG dari pengaruh umur terhadap berat badan, dan berat badan adalah 0,014 menunjukkan umur memiliki pengaruh yang bermakna terhadap berat badan. Bila nilai P lebih kecil daripada 0,05, maka langkah berikutnya tak perlu dilanjutkan. Yang kedua, nilai beta pada kolom standar confident, nilai koefisien beta adalah 0,740 menunjukkan semakin umur bertambah, semakin bertambah berat badan. Bila koefisien beta negatif, menunjukkan pengaruh kausa menghambat atau berkebalikan dengan efek. Yang ketiga, lihat nilai R kuadrat menunjukkan tingkat kebenaran dari model persamaan linear yang diperoleh. Nilai R kuadrat hasil analisis adalah 0,548 menunjukkan model persamaan linear tersebut adalah 55% benar. Hasil ini disebabkan adanya kausa lain selain umur yang mempengaruhi berat badan, atau lihat konstan. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara memperoleh data dari uji T dan uji korelasi. Sekian dari saya. Bila ada salah perkataan atau cara yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.